Alec mengangkat senapan snipernya, mencoba menembak. Dan itu bekerja dengan sempurna. Sekarang dia hanya menunggu target keluar. Alec memantau dengan teropongnya. Ada drone mendekat. Dia menutupi senapannya dan pura-pura memancing. Kate bertanya ke anggotanya, itu kapal siapa? Anggotanya menjawab, itu milik Bogdan, nelayan lokal. Tapi tak biasanya dia memancing di area itu. Kate meminta anggotanya tetap mengawasinya. Di hari itu, UDC turun dan akan berenang seperti biasa. Kate dan anggota keamanannya menunggu di bawah. Mereka membuat perimeter yang dilengkapi kaca anti peluru dan bergerak keluar. Alex sudah memantau dari jauh. Melihat targetnya keluar, dia menyiapkan senjatanya, memasang peluru, dan bersiap membidik UDC. Alex menunggu waktu yang tepat. UDC sudah di pinggir anjungan, bersiap untuk melompat ke air. Sayangnya, saat akan menembak, gelombang ombak tiba-tiba tinggi. Kapal jadi tak stabil, dan target sudah keburu melompat ke air. Dan Kate mengutus speedboat untuk mendekati kapal itu dan memeriksa. UDC berenang dikawal seorang tim keamanan, dan Alec melihat speedboat mendekat dengan kecepatan tinggi, dan dia menembak. Orang itu jatuh, sungguh sniper yang luar biasa. Dan ada drone mendekat. Alec menekan pengacau sinyal. Drone itu jatuh. Tentu saja Alec ketahuan. Pengawas segera berteriak ada penembak jitu di kapal. Dan semua petugas langsung meneriakkan kode merah. Kate berteriak. Teddy segera berlindung. Kate memerintahkan timnya untuk meminta UDC ke tepian dan segera keluar dari air. UDC masih bingung dengan apa yang terjadi. Pengawal ini segera menekan badannya agar UDC tetap berada di bawah air. Alec mulai menghitung dan menembak. Pengawal itu tewas. UDC makin panik. Alex segera mengganti peluru. UDC segera menyelam dan berusaha berenang ke tepian. Dan Alex kembali menghitung. UDC pasti keluar untuk mengambil nafas. Dan Alex menembak. UDC meninggal. Sungguh seorang sniper yang sangat-sangat brilian. Alex segera memacu kapal itu untuk pergi. Teddy menangis sedih. Kate melompat ke air dan semua tim keamanan mengejar kapal itu. Dan Nuria mendapatkan sebuah telepon dari kepolisian soal Alvaro yang ada di kantor polisi karena berada di TKP waktu peristiwa Jimmy Tajero. Nuria diminta datang ke kantor polisi. Sementara itu, setelah berhasil menghabisi UDC, Alec bergegas kabur dengan mobil. Semua kepolisian di Kroasia mencari pelakunya. Fokusnya terganggu karena ada pesan dari Nuria. Dia berusaha masuk ke jalan-jalan sempit, tapi sayangnya di depan ada pengecekan kepolisian. Dia ingin mundur, ada mobil di belakang. Polisi ingin mengecek mobilnya, dan Alec memilih kabur dari sana, dan aksi kejar-kejaran terjadi. Alec berusaha kabur melewati jalan yang sempit. Para petugas ini tetap mengejarnya. Dia masuk ke sebuah gang sempit. Mobil polisi terhenti, tapi ada satu motor petugas yang masih mengejarnya. Petugas juga membuat jebakan di jalan. Tapi Alec berhasil lolos dan menjauh. Kematian UDC diumumkan ke publik. Teddy menyampaikan bela sungkawanya pada dunia. Kini keputusan perilisan River ada pada Teddy. Tapi ternyata dia mengkhianati UDC. Teddy memutuskan untuk menunda perilisan River yang bertentangan dengan permintaan UDC sebelum kematiannya. Pernyataan itu disiarkan di seluruh dunia. Timothy yang merekrut The Jackal juga menonton. Mereka merayakan kemenangan. Setelah berhasil menunda perilisan River, Timothy dan rekan-rekannya sangat senang. Bianca pun pergi ke kantornya untuk menemui Isabel.
Bianca masih saja membicarakan soal dijakal, memberitahu Isabel soal kasus penembakan di Spanyol. Korbannya Jimmy Tajero, seorang gangster lokal. Kematiannya sangat mirip dengan apa yang dilakukan dijakal. Dia ditembak dari tengah laut. Kemungkinan ini adalah dijakal, sangat identik, yang menghabisi UDC dari tengah laut. Bianca merasa Spanyol adalah petunjuk untuk menemukan orang ini. Tolong kirim dia ke sana. Isabel mulai kesal dengan keras kepalanya Bianca. Dia meminta lupakan kasus ini. Dia telah gagal. Dia butuh orang yang bisa bekerja dalam tim. Sekali lagi Isabel memberi peringatan. Jika dia masih keras kepala, dia akan memecatnya. Bianca sangat kecewa. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari MI6. Bianca juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri saat akan keluar dari lift. Bianca yang sangat kecewa keluar dari gedung. Menteri Jeremy ternyata bertemu dengan Isabel. Dan yang menjadi plot twist, Isabel dan Menteri Jeremy tahu soal misi yang dilakukan dijakal. Mereka berdua gembira River tak jadi dirilis. Jadi selama ini dugaan Osi dan Bianca soal ada pengkhianat di kantor benar adanya. Isabel adalah pelakunya. Isabel juga membicarakan soal Bianca yang baru mengundurkan diri karena bersikeras untuk mengejar dijakal. Menteri Jeremy punya ide lain. Ini kesempatan untuk menutup kasus ini. Biarkan Bianca mengejar dijakal. Kita berharap dia berhasil dan barulah mereka akan mengurus Bianca. Sementara itu, setelah berhasil kabur dari kejaran polisi, Alex masih terus melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada seorang anak yang muncul di tengah jalan. Alex berusaha menghindar dan mobilnya malah kecelakaan dan terbalik. Kecelakaan itu membuat Alex terjebak di mobilnya, membutuhkan bantuan orang lain untuk keluar. Sebuah mobil berhenti. Seorang pria datang untuk membantunya dan berhasil menariknya keluar. Pria ini berkata dia sudah menelpon polisi untuk meminta bantuan. Alex terpaksa menodongnya. Dia meminta kunci mobil pria ini dan mengambil HP-nya. Dia masih sempat menyelamatkan sniper dan koper senjatanya, lalu pergi dari sana. Alex pergi ke tengah hutan untuk membersihkan semua luka-lukanya dan mengganti penampilannya. Dia membakar mobil itu, mendorong mobil curian itu ke jurang untuk menghilangkan jejak. Alex mencari rencana baru untuk kabur. Di dekat hutan dia melihat pasangan tua. Dia menghampiri pasangan yang bernama Trevor dan Liz ini yang sedang berkemah dengan mobil van mereka. Alex menyapa. Dia meminta tolong kalau dia harus pergi ke rumah sakit karena mengalami masalah kesehatan. Tangannya cedera dan kaku. Dia sudah lama berjalan. Dia tak bisa mengemudikan mobilnya. Alex meminta agar diantar ke rumah sakit terdekat. Karena kasihan padanya, pasangan itu akhirnya bersedia untuk mengantarkannya. Mereka pun naik ke mobil, dan mereka sudah dalam perjalanan. Mereka mengikuti arah yang ditunjuk Alex. Pak tua ini sudah menyetir setengah jam. Mereka tak kunjung sampai ke rumah sakit yang diarahkan oleh Alex. Pasangan ini menjadi curiga. Dan ternyata Alex sudah mengeluarkan pistolnya dan berkata mereka akan ke perbatasan Montenegro, Kroasia. Alex ingin mereka mengantarnya keluar dari area itu. Alex berjanji dia tak akan menggunakan senjatanya. Jika mereka mengantarnya, ini semua akan berakhir. Malam pun tiba. Di perjalanan mereka terpaksa memutar karena banyak petugas kepolisian yang berjaga di perbatasan. Alex melihat jalan alternatif di map HP-nya dan meminta Pak tua ini memutar mobilnya. Alex juga mengizinkan mereka untuk istirahat karena perjalanan yang sangat jauh. Trevor meminta izin untuk merokok di luar dan dia menawari Alex. Pak tua ini bertanya, apakah dia akan menghabisi mereka berdua? Alex menjawab, tak akan. Mereka berdua orang baik. Dia jadi ingat kedua orang tuanya. Tapi Trevor menyinggungnya. Jika orang tuanya baik, kenapa dia tidak? Trevor kembali naik ke mobil. Dan Alex juga ikut naik. Tapi sayangnya Liz malah menyerang Alex dengan pisaunya. Alex sangat marah dan kecewa. Trevor berusaha membela istrinya juga menyerang Alex. Tapi sayangnya dia tak berhasil. Dia melawan seorang profesional. Trevor meninggal tertembak. Alex kecewa. Dia terpaksa menghabisi Liz. Baru kali ini Alex merasa sangat kecewa dan marah karena menghabisi orang. Dia sangat-sangat kecewa dan kesal. Nuria pergi ke kantor polisi untuk menjemput Alvaro dan membayar uang jaminan. Nuria sudah muak dengan tingkah Alvaro yang selalu membuat masalah. Dia membahayakan keluarganya. Alvaro langsung menduga Alex yang menghabisi Jimmy Tajero. Alvaro mengatai Nuria yang lebih memilih suaminya daripada keluarganya.
Nuria memakinya. Alvaro adalah parasit, sama seperti ayahnya, dan mengatai agar Alvaro pergi dari hidupnya. Lalu Nuria pun pergi dari sana. Bianca dan suaminya sedang memasak bersama dan tiba-tiba ada ketukan di pintu. Isabel datang ke sana. Bianca tak menyangka Isabel datang ke rumahnya. Isabel ingin membicarakan masalah penting dengan Bianca. Suami dan anaknya masuk. Isabel datang untuk membujuk Bianca kembali menangani kasus dijakal. Dan dia mengatakan kalau misi ini bukanlah misi resmi. Dia akan mengatur uang dan sumber daya di Spanyol. Isabel ingin Bianca menyelesaikan pekerjaan, selesaikan apa yang telah mereka mulai. Dia berjanji akan mengembalikan posisi Bianca di kantor. Isabel ingin ini dilakukan secepatnya secara rahasia. Tapi ternyata Bianca menolak tawaran itu. Walaupun telah menolaknya, Bianca masih membahas tawaran Isabel saat dia berkumpul dengan keluarganya. Bianca adalah wanita yang terobsesi dengan dejakal. Dia merasa ini harus dituntaskan. Dia berjanji ini adalah misi terakhirnya pada anak dan suaminya. Mereka kecewa atas keputusannya. Bianca pun akhirnya menerima tawaran Isabel. Cadiz, Spanyol. Nuria mengikuti berita kematian Yudici dan dia merasa suaminya pasti terlibat. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Alex tiba-tiba saja mengajak keluarganya untuk pergi berlibur. Hanya mereka bertiga. Nuria curiga. Dia merasa kalau Alex dalam bahaya karena dia terus memujuknya untuk pergi ke luar negeri, Pulau Cayman, Maldives, atau kemanapun yang Nuria mau. Pekerjaan terakhirnya sudah selesai, mereka akan mulai lagi. Nuria menjawab dia hanya ingin di rumah saja dan tak ingin kemana-mana. Alex berusaha membujuknya. Akhirnya Nuria bertanya kapan dia pulang. Mereka akan membicarakan ini ketika dia pulang. Alex setuju. Dia dalam perjalanan pulang sekarang dan menutup teleponnya. Nuria pun menangis. Keesokan harinya Alex menghilangkan barang bukti. Dia akan menghancurkan van milik Trevor dan Liz, menghidupkan gas di mobil, membawa kopernya dan melanjutkannya dengan berjalan kaki, dan van itu meledak. Akhirnya Alex berhasil naik mobil tur yang menuju ke luar negeri. Gue tur keluar dan petugas memeriksa paspor penumpang. Untunglah mereka melewatinya tanpa ada masalah. Sementara Bianca mengajak Vincent melakukan misi ini. Mereka sudah tiba di Spanyol dan agen di sana sudah menyiapkan mobil untuk mereka. Mereka langsung ke Cadiz. Bianca berkata, ini misi rahasia. Hanya dia dan Isabel yang tahu. Dan sekarang Vincent. Bianca menduga mereka akan bertemu dengan dejakal atau orang yang penting baginya di kota itu. Tujuan pertama mereka adalah kantor polisi yang menangani kasus Jimmy Tajero. Mereka bertemu dengan Inspektur Ana Remacha. Dan mereka mengaku dari MI6 mencari orang yang ada di TKP waktu kejadian Jimmy Tajero. Tapi Bianca terlalu cerewet, membuat Inspektur Ana kesal. Vincent segera mengambil alih. Dengan sopan bertanya siapa orang itu. Ana menjawab, Alvaro González Martin, seorang pengangguran. Ana memberikan berkasnya. Untunglah saudarinya menikah dengan orang kaya, orang Inggris yang bernama Charles Calthorpe. Mereka mendapatkan alamatnya. Sementara itu Alex berhasil sampai di Bandara Tifat untuk menuju Cadiz, Spanyol. Dia langsung check-in dan menunjukkan paspornya. Semuanya berjalan lancar. Koper modifikasinya tak terdeteksi oleh detektor bandara. Dan dia menggunakan komputer bandara masuk ke ruang chat rahasia, menghubungi Jenna untuk menagih pembayarannya. Jenna bertanya, apa dia aman? Alex menjawab dia baik-baik saja. Dia ingin pembayaran diselesaikan dalam 24 jam. Jumlahnya 80 juta dolar lagi. Jenna langsung menghubungi Leonora untuk menagih pembayaran dejakal. Dia sudah membuat kontak dan dia ingin uangnya. Tapi Leonora malah membahas hal lain. Menanyakan apakah dejakal pernah menyinggung soal Spanyol atau memberitahu masalah personalnya. Jenna menjawab tak pernah. Jenna ingin bayarannya kali ini 2 kali lipat dari biasanya, ditambah bonus. Leonora setuju, meminta Jenna tetap di hotelnya. Seorang pria bernama Simon akan mendatanginya beberapa jam lagi untuk membahas soal pembayaran. Dan Jenna merasa curiga dengan tingkah Leonora, merasa ada sesuatu yang berbahaya yang akan terjadi. Jenna sengaja tak di kamarnya. Seorang pria masuk ke hotel dan menelpon. Jenna melihat orang ini. Dugaannya benar, dia akan dihabisi setelah misi ini selesai. Dan Jenna langsung pergi meninggalkan hotelnya. Orang yang bernama Simon sudah masuk ke kamar, ditugaskan untuk menghabisi Jenna. Simon tak menemukan orang di kamar itu.
Sementara Bianca dan Vincent sudah di area perbukitan, di dekat rumah besar Nuria. Mereka mengamati situasi. Mereka melihat satu wanita dengan anak. Mereka akan menunggu. Bianca ingin mereka menangkap Dejakal hidup-hidup. Orang ini telah menerima bantuan mulai dari Belarus. Dia curiga ada rahasia yang lebih besar dan meminta Vincent mengikuti rencananya. Nuria masih sangat bimbang apa keputusan yang harus diambilnya. Akhirnya Nuria memutuskan untuk mengemasi barangnya. Dia akan pergi dari rumah itu tanpa menunggu kedatangan suaminya. Dia segera mengambil stok uang tunai dan mengemasi barang-barangnya. Dia tahu suaminya dalam bahaya dan suaminya adalah orang berbahaya. Dia harus menyelamatkan dirinya dan anaknya Carlitos. Nuria menangis sedih. Malam pun tiba. Bianca dan Vincent masih memantau di sana. Mereka masih menunggu kedatangan Dejakal. Bianca melihat sebuah taksi datang ke rumah itu dan melihat Nuria pergi dengan tas dan anaknya. Bianca yakin mereka tak perlu mengikutinya. Wanita itu pergi meninggalkan Dejakal. Selama di perjalanan, Nuria berusaha untuk menguatkan dirinya. Alex sampai di Kardis. Dari bandara, Alex langsung pergi ke rumahnya dan ternyata koper snipernya tertinggal di bandara. Dan dia sampai ke rumah. Melihat kedatangan Dejakal yang masuk ke dalam rumah, Vincent dan Bianca langsung bersiap. Begitu sampai di dalam, Alex tak menemukan Nuria dan anaknya. Dia mencari di setiap sudut rumah dan memanggil istrinya. Mereka sudah tak ada. Lalu Jenna menghubunginya. Apa dia berada di Spanyol? Mereka berpikir dia ada di sana. Dia sedang diincar seseorang. Jenna membuang HP-nya dan langsung pergi. Dan Alex langsung pergi ke ruangan tersembunyinya, memeriksa lacinya. Banyak uangnya yang hilang. Bianca dan Vincent memanjat masuk dan sudah di dalam. Alex segera mengemasi semua barangnya dan mengambil senjatanya. Ternyata Alvaro malah datang ke rumah itu dalam keadaan mabuk mencari Nuria. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu, mengeluarkan pistol yang dicurinya dan menghidupkan lampu. Dia berakhir ditembaki oleh Vincent. Mendengar suara tembakan, Alex akhirnya sadar ada orang yang datang. Dia mematikan listrik, menutup ruang rahasianya. Bianca dan Vincent berpencar untuk menyusuri rumah itu. Bianca sempat berdiri di depan ruang rahasia Alex dan Alex hanya diam memperhatikannya. Alex sangat ingat wanita ini, agen MI6 yang sangat ngotot mengejarnya. Bianca tetap mencari, tapi tak menemukan apa-apa. Dia bertemu dengan Vincent di bawah. Bianca akhirnya menyalakan alarm rumah untuk memancing Dejakal. Alex memutuskan akan menghabisi kedua orang ini, dan Vincent menjadi korban pertama. Baku tembak terjadi. Bianca tetap waspada dengan senjatanya. Dia meminta tak ada yang perlu meninggal lagi. Dia bertanya Alex bekerja untuk siapa dan memanggil nama Alexander Dagen. Alex tak menyangka agen ini berhasil membongkar identitasnya. Dia bertanya kenapa dia ngotot mengejarnya. Dan Bianca menjawab, I like to win. Lalu Alex berkata, So do I. Dia memutari tempat itu dan menghabisi Bianca. Nah, akhirnya Bianca meninggal. Wanita yang bikin kesal ini terlalu ngotot mengejar apa yang seharusnya tak dia kejar. Dia dihabisi oleh ambisinya sendiri. Alex meninggalkan tempat itu. Sementara itu Nuria sudah di bandara. HP-nya terus berbunyi dan dia membuangnya. Alex yang kesal berusaha menyusulnya. Tak ada jawaban. Alex sangat marah. Dia akan datang dan mencarinya. Karena terlalu emosi, Alex malah terlibat kecelakaan mobil. London, Inggris. Isabel dan Osi kembali ke kantor seperti biasa. Isabel mengaku pada Osi kalau Bianca terus memaksakan dirinya untuk mengejar Dejakal tanpa perintah dari siapapun. Dia dan Vincent menjadi korban. Bianca melawan perintah. Mereka harus disalahkan karena melawan instruksi. Osi kesal dan meninggalkan kantor Isabel. Tapi sebenarnya Bianca sempat mengirim pesan ke Osi.
Dia diperintahkan Isabel untuk menghabisi The Jackal. Jika dia tak berhasil, Ozzy tahu apa yang terjadi dan Ozzy memutuskan menghapus pesan itu. Dan di sebuah kota di Eropa, seorang pria turun dari MRT dan dia adalah Alexander Dagen dengan tampilan yang berbeda. Dia berjalan ke arah taman dan menemui seorang wanita yang sedang duduk di sana dan itu adalah Jenna. Dia bercanda melihat tampilan Alex. Alex mengatakan dia senang melihatnya dan Jenna menunjukkan sebuah koran dengan foto di depannya. Dia tahu Alex tak suka orang berhutang padanya. Itu adalah foto Timothy Wiltrop. Alex menatapnya. Dia akan menagihnya, tapi dia akan mencari seseorang dulu dan pergi dari sana. Dan akhirnya serial yang sangat keren ini selesai. Dan kita akan berjumpa lagi di season 2. Karakter utama ini benar-benar orang yang berdarah dingin. Sepanjang serial ini, entah sudah berapa banyak orang tak bersalah yang jadi korban, baik langsung atau tak langsung. Tapi karena kita melihat segala sesuatu dari sisinya, kesannya Alexander Dagen adalah hero. Padahal orang ini adalah opportunitiesnya. Season 2 musuh sudah jelas, Timothy Wiltrop. Dan akan ada misi pengejaran Nuria dan anaknya Carlito. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan semoga tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.